Bayangkan jika Anda adalah seorang prajurit yang bertugas di garis depan. Anda membawa senjata dan merangkak di sebuah terowongan, lalu tiba-tiba bertemu dengan seorang prajurit musuh yang sedang makan. Apa yang akan Anda lakukan? Jika jawaban Anda adalah tanpa pikir panjang dan membunuhnya, maka Anda mungkin tergolong spesies yang tidak sama. Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan bahas tentang pembunuhan dalam perang dari sisi psikologi. Bagi yang pernah menonton film perang, mungkin sudah tidak asing lagi dengan adegan prajurit yang berani membunuh musuh. Dalam situasi hidup dan mati, menembak tanpa ragu tampaknya adalah hal yang sangat wajar. Namun di dunia nyata, situasi semacam itu sebenarnya sangat jarang terjadi. Adegan bertemu musuh di terowongan yang disebutkan di awal video itu sebenarnya adalah pengalaman nyata dari seorang prajurit perang Vietnam. Ia mengatakan bahwa ketika itu, ia dan musuh saling menatap selama beberapa detik sebelum keduanya perlahan-lahan mundur dan meninggalkan tempat itu. Menurut statistik, sebelum Perang Dunia II, tingkat tembakan prajurit sebenarnya hanya sekitar 15% hingga 20%. Di antara mereka yang menembak, banyak yang dengan sengaja mengarahkan tembakan ke tempat lain karena tidak ingin mengenai musuh. Namun selama Perang Korea, tingkat tembakan prajurit meningkat menjadi 50%. Dan pada Perang Vietnam, angka tersebut melonjak hingga lebih dari 90%. Loh, mengapa bisa begitu? Hari ini, kita akan gunakan buku tentang pembunuhan, beban psikologis akibat belajar membunuh dalam perang dan masyarakat, untuk memahami mengapa prajurit enggan membunuh dan apa yang dilakukan militer untuk meningkatkan rasio prajuritnya melepaskan tembakan tanpa ragu. Mengapa sulit untuk menembak? Buku On Killing yang ditulis oleh Dave Grossman, seorang veteran Amerika Serikat dengan latar belakang akademis, membahas berbagai isu terkait beban psikologis membunuh dalam perang dari perspektif sejarah, psikologi, dan pengalaman militer. Ia menemukan fenomena menarik. Manusia tampaknya memiliki naluri yang sangat kuat untuk menolak membunuh sesama. Naluri ini terutama terlihat jelas pada infanteri. Penelitian menunjukkan bahwa keputusan untuk membunuh atau tidak sangat dipengaruhi oleh jarak fisik. Semakin dekat jarak dengan musuh, semakin sulit bagi seseorang untuk membunuh. Grossman menjelaskan bahwa ketika kita berhadapan langsung dengan musuh, kita akan menyadari bahwa mereka juga adalah manusia hidup seperti kita yang memiliki perasaan bimbang dan takut, serta keluarga dan orang-orang yang mereka cintai. Pada momen seperti itu, sangat sulit bagi kebanyakan orang untuk menarik pelatuk. Penulis menyebutkan bahwa resistensi manusia terhadap pembunuhan itu sangat kuat. Kasus prajurit perang Vietnam yang mundur tanpa tembakan tadi sebenarnya adalah reaksi naluriah manusia. Bahkan, banyak prajurit yang benar-benar menembak akan mulai muntah di tempat, dan setelah itu, bayangan mereka yang membunuh seseorang akan tetap ada di pikiran mereka, meninggalkan rasa bersalah yang mendalam. Namun, mengapa tingkat tembakan prajurit meningkat hingga 90% selama Perang Vietnam? Jika tidak menembak adalah naluri manusia, mengapa tetap saja ada yang menembak, bahkan semakin banyak? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat apa yang mendorong prajurit untuk menembak. Apa yang membuat prajurit menembak? Buku ini menyebutkan banyak veteran percaya bahwa mematuhi perintah atasan adalah faktor penting yang membuat prajurit menembak. Ketika seorang komandan yang dihormati dengan tegas memberi perintah untuk menembak, alam bawah sadar kebanyakan orang akan mengikuti perintah tersebut. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan manusia
untuk tunduk pada otoritas dalam situasi yang tidak pasti. Selain itu, karena menembak adalah perintah orang lain, maka rasa bersalah mereka akan berkurang. Di samping itu, efek kelompok juga menjadi faktor penting. Ketika bertempur bersama rekan-rekan, semakin banyak orang yang memilih untuk menembak, semakin besar tekanan sosial terhadap mereka yang tidak menembak. Menembak bersama kelompok juga memberikan tingkat anonimitas tertentu, karena tanggung jawab atas pembunuhan dibagi di antara banyak orang. Dari sudut pandang lain, semakin erat hubungan emosional dalam sebuah kelompok, semakin kuat dorongan untuk menyerang musuh. Terakhir, meskipun jarak fisik dengan musuh memainkan peran penting, Grossman mengingatkan bahwa manusia juga memiliki jarak emosional. Dengan meningkatkan jarak emosional antara prajurit dan musuh, prajurit lebih mungkin untuk menembak. Jarak emosional juga merupakan faktor. Apa itu jarak emosional? Secara sederhana, ini berarti melatih prajurit untuk menyangkal bahwa musuh di depan mereka itu juga seorang manusia, sehingga membunuh mereka dianggap seperti membunuh makhluk yang lebih rendah, yang tidak layak mendapatkan belas kasihan. Dalam buku ini disebutkan, Hitler sangat piawai dalam memanipulasi metode ini. Ia mencuci otak para prajurit untuk membantai orang Yahudi dengan menciptakan superioritas budaya ras tertentu, sebuah metode yang kejam dan mengerikan. Di sisi lain, serangan balasan Amerika Serikat terhadap Al-Qaeda setelah peristiwa 11 Oktober juga menggunakan prinsip jarak emosional. Bagi tentara AS, musuh dianggap sebagai penjahat karena melakukan tindakan yang tidak dapat dimaafkan, sehingga membunuh mereka terasa wajar. Tetapi, apakah faktor-faktor seperti ini yang meningkatkan tingkat tembakan prajurit dari 15% menjadi 95%? Kemungkinan tidak hanya itu. Penulis berpendapat bahwa naluri manusia untuk menolak membunuh sesama itu sangatlah kuat. Apa yang dilatih oleh militer? Untuk memungkinkan prajurit bertempur dengan berani di medan perang, militer telah mengubah metode pelatihan prajurit sejak Perang Dunia II. Logika di balik pelatihan ini dapat dijelaskan melalui 3 pendekatan psikologis: desensitisasi, mekanisme pertahanan melalui penyangkalan, dan pengkondisian. Desensitisasi berarti membuat tindakan membunuh menjadi tidak begitu menakutkan secara psikologis. Misalnya, prajurit terus-menerus diberikan pendidikan patriotik bahwa musuh memiliki niat buruk terhadap kita, sehingga menembak mereka untuk membela negara terasa sangat masuk akal, bahkan tidak layak mendapat belas kasihan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ketika seorang prajurit dipaksa membunuh, mereka sering menghadapi trauma mental yang besar. Proses ini juga memperkuat mekanisme pertahanan dalam pikiran prajurit, membantu mereka mengurangi atau menghilangkan rasa bersalah setelah membunuh. Menurut penulis, bahwa melalui indoktrinasi pemikiran jangka panjang yang dikombinasikan dengan pelatihan fisik yang intensif, prajurit akan lebih mungkin untuk menembak tanpa ragu dan membunuh tanpa berkedip, menjadi mesin pembunuh yang profesional. Grossman menyebutkan bahwa jenis pelatihan ini baru menjadi praktek umum sejak 1950-an, dan bagian paling penting adalah penggunaan prinsip psikologi pengkondisian dalam pelatihan menembak. Di masa lalu, pelatihan militer mengharuskan prajurit berbaring di lapangan dan membidik target lingkaran tetap di lokasi tertentu. Namun di medan perang yang sebenarnya, musuh tidak akan mengenakan target lingkaran di tubuh mereka, apalagi bertuliskan angka poin. Oleh karena itu, dalam pelatihan menembak modern, prajurit dilengkapi dengan perlengkapan tempur penuh dan diminta bersembunyi di balik perlindungan sambil mengamati medan alam di depan mereka. Kemudian target berbentuk manusia berwarna hijau akan muncul secara acak dengan waktu yang sangat singkat. Jika target berhasil ditembak, target akan jatuh ke belakang
mirip dengan manusia sungguhan. Intinya adalah membuat target terlihat seperti manusia. Melalui latihan berulang, prajurit akhirnya dilatih untuk secara refleks membidik dan menembak begitu melihat sesuatu yang berbentuk manusia. Grossman menyebutkan bahwa meskipun tidak ada dokumen resmi yang membuktikan bahwa militer secara sengaja menggunakan pengkondisian dalam merancang pelatihan menembak, metode ini sangat sesuai dengan prinsip psikologi. Misalnya, reaksi otomatis melihat target berbentuk manusia lalu menembak adalah contoh klasik dari pengkondisian klasik secara psikologis. Melalui pengulangan terus-menerus, manusia dilatih untuk memberikan respon tertentu ketika menghadapi rangsangan tertentu. Selain itu, target berbentuk manusia yang jatuh ketika terkena tembakan menciptakan ilusi realistis, dan prajurit dengan performa terbaik dalam menembak sering diberikan penghargaan. Ini merupakan contoh dari penguatan positif yang sejalan dengan konsep pengkondisian operan. Demi mendapatkan penghargaan atau cuti kehormatan, prajurit menjadi lebih termotivasi untuk berlatih menembak. Grossman mengklaim dalam bukunya On Killing bahwa tentara dihadapkan dengan 4 pilihan ketika mereka memasuki pertempuran. Bertarung. Ini adalah standar yang mendefinisikan peran prajurit sebagai upaya aktif untuk mengalahkan musuh melalui pelatihan mereka. Melarikan diri. Pilihan ini melibatkan pejuang yang melarikan diri dari pertempuran. Postur. Tindakan ini melibatkan prajurit yang berpura-pura berpartisipasi aktif dalam pertempuran. Kenyataannya, mereka tidak efektif dalam menghalangi keberhasilan musuh. Ini adalah hal utama yang menjadi perhatian komandan karena sulit membedakan antara prajurit yang berpose atau yang sedang bertempur. Menyerah. Menyerah kepada musuh selama pertempuran merupakan tindakan menyerah secara langsung. Kita semua sedang dilatih untuk membunuh. Selain pelatihan militer, penulis juga mengamati fenomena lain yang menarik. Ia menemukan bahwa hiburan masyarakat modern memiliki banyak kesamaan dengan pelatihan militer hingga pada tingkat yang mengkhawatirkan. Menurut Grossman, ini mungkin salah satu alasan mengapa tingkat kejahatan serius di Amerika Serikat meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Dibandingkan masa lalu, kini kita lebih sering melihat adegan pembunuhan di film atau drama dengan konten yang semakin brutal dan detail yang mengerikan. Hal ini secara tidak langsung menciptakan mekanisme desensitisasi terhadap pembunuhan. Ketika kita sering melihat hal yang mengerikan, melakukan hal tersebut menjadi terasa tidak begitu menakutkan. Selain itu, video game juga syarat dengan elemen pengkondisian. Adegan tembak-tembakan semakin realistis, dengan efek suara dan visual yang menyerupai kehidupan nyata. Dalam game, menembak musuh menghasilkan efek seperti teriakan kesakitan, darah yang muncrat, hingga penghargaan berupa poin tambahan. Di sisi lain, polarisasi dan perpecahan sosial yang semakin umum juga memperluas jarak emosional antar individu. Meski internet memungkinkan kita untuk terhubung dengan lebih banyak orang, polarisasi membuat pihak yang berbeda pandangan terasa semakin jauh, bahkan tidak dianggap sebagai sesama manusia. Ini mungkin menjelaskan mengapa perundungan di dunia maya semakin marak. Penulis menekankan bahwa dibandingkan dengan membunuh musuh di medan perang, hal yang lebih mengkhawatirkan adalah kurangnya pengamanan di masyarakat kita. Di militer, tidak peduli seberapa terlatih seorang prajurit, mereka tetap harus mengikuti perintah atasan untuk menembak dalam situasi yang diizinkan. Namun di masyarakat nyata, meskipun kita menerima pelatihan serupa, tidak ada yang mengontrol tindakan kita. Terutama di wilayah di mana kepemilikan senjata legal, masalah ini menjadi lebih serius dan tidak boleh diabaikan. Pandangan kami. Kembali ke pertanyaan awal.
Sebelum membaca buku ini, kita mungkin juga berpikir bahwa langsung menembak adalah reaksi yang normal. Namun sekarang kita menyadari bahwa pemikiran ini mungkin dipengaruhi oleh film atau permainan video. Setelah memahami bagaimana militer melatih prajurit untuk membunuh musuh, pandangan kita tentang perang, baik di masa lalu maupun yang sedang berlangsung saat ini, menjadi lebih kompleks. Bagi seorang prajurit, jika mereka tidak menembak, rasa bersalah karena kehilangan rekan, atau rasa malu karena dianggap mengkhianati negara, mungkin akan membayangi mereka seumur hidup. Namun jika mereka menembak dan membunuh musuh, psikologi mereka mungkin akan menghadapi pergulatan batin yang berkepanjangan. Baik menembak atau tidak menembak, konsekuensinya bisa berupa trauma mental yang serius. Dengan kata lain, prajurit dari negara manapun sebenarnya dilatih untuk menjadi senjata pembunuh. Tetapi, apakah ini berarti semua pelatihan tersebut buruk? Kami merasa tidak bisa langsung menyimpulkan seperti itu. Dari sudut pandang tertentu, fakta bahwa manusia dapat melawan naluri biologis menunjukkan kemajuan peradaban. Selain itu, melihat situasi Taiwan, perang sebenarnya tidak pernah sepenuhnya menjauh dari kita. Jika satu hari kita benar-benar harus pergi ke medan perang untuk mempertahankan demokrasi dan kebebasan, pelatihan militer semacam itu tentu dapat menjadi semacam pelarian psikologis. Selain itu, setelah membaca buku ini, kami sangat setuju dengan pandangan penulis bahwa pelatihan membunuh yang tersembunyi dalam kehidupan kita mungkin telah diam-diam membawa banyak dampak negatif pada masyarakat. Kami juga khawatir bahwa situasi ini mungkin akan menjadi semakin serius. Karena kemajuan teknologi, kini kita memiliki teknologi VR yang sangat realistis. Baik dalam nonton film atau bermain game, pengalaman yang ditawarkan semakin mendalam dan mendebarkan. Tren ini biasanya sulit dibalikan. Oleh karena itu, kemungkinan kekerasan dan kebrutalan berkurang tampaknya sangatlah kecil. Namun meskipun masa depan mungkin terlihat suram, kami merasa bahwa buku ini tidak hanya menunjukkan masalah, tetapi juga menawarkan beberapa solusi. Grossman mengatakan bahwa tujuan dia menulis buku ini adalah untuk membuat masyarakat menyadari bahwa naluri manusia adalah tidak ingin melukai sesama. Manusia memiliki empati yang sangat kuat. Sebagian besar tindakan kekerasan mungkin merupakan hasil dari pelatihan yang disengaja atau tidak disengaja. Kami merasa bahwa hal ini tidak berarti kita harus sepenuhnya menjauh dari karya atau permainan yang mengandung unsur kekerasan. Namun ketika kita menyadari dampak yang mungkin ditimbulkannya dan memahami bagaimana mekanisme psikologi di baliknya bekerja, kita mungkin memiliki kesempatan untuk mencegah terjadinya tragedi. Karena keterbatasan waktu, sebenarnya yang kami bagikan hari ini hanyalah sebagian kecil dari sisi buku ini. Jika Anda tertarik dengan buku ini, kami sangat merekomendasikan Anda untuk mencari buku terkait dan membacanya sendiri. Terakhir, kami ingin bertanya kepada Anda, jika berada di medan perang, apakah Anda akan dengan mudahnya menarik pelatuk dan membunuh musuh? Jika Anda menyukai konten ini, jangan ragu untuk membagikannya, agar lebih banyak orang tahu tentang pembunuhan, beban psikologis akibat belajar membunuh dalam perang dan masyarakat. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.